Halo semua, bertemu lagi dengan saya Andika di channel Chronic Studio. Dan kali ini kita akan membahas alur cerita 100 Man no Inochi ya guys. Ya, langsung aja mulai. Cerita diawali dengan siswa SMP bernama Yotsuya. Bocah nolep kayak kalian, seneng game kayak kalian, nggak punya teman kayak gue, dan benci kotanya sendiri, yaitu kota Tokyo. Saat sedang menghapus papan tulis, dia dilihatin dua AWW bernama Iyu dan Hakozaki. Bahasa Jawanya mencicili baik. Setelah itu tiba-tiba mereka bertiga langsung diteleport ke isekai. Dan tiba-tiba Hajimemashi, konnichi, Game Master Tomoshima, Igo Omishi. muncul seseorang yang bernama Game Master. Kita panggil GM aja. Si GM ini memberikan quest atau misi dan job atau pekerjaan. Jobnya Iyu penyihir angin serta Aki kesatria pedang. Sementara Yotsuya yang hoki parah dapat job langka, yaitu petani. Dapat yang langka tapi jelek. Saat berjalan mereka bertemu goblin, dan karena job Yotsuya petani, ia pun tidak bisa melawan. Maji? Ore shinu no ka? Anehnya, setelah mati Yotsuya hidup lagi setelah 30 detik. Yotsuya mencoba memegang item milik temannya, tapi itu percuma. Setelah itu muncul monster gede yang langsung mukbang Iyu. Yotsuya pun lari membawa Aki ke desa, namun karena tangan Aki dimakan monster, tangannya tidak bisa beregenerasi. Oh iya, Iyu tidak bisa hidup lagi karena ia dimakan atau tempatnya tidak mendukung, sama seperti tangannya Aki. Saat sampai mereka bertemu kepala desa, dan kepala desanya memberi misi untuk mengalahkan monster gede itu. Si Yotsuya ngumpulin XP sementara Aki disuruh diam di desa biar aman. Namun monster malah mukbang orang-orang desa. Si Aki pun mati karena mencoba nyelamatin bocil. Yotsuya pun by one 1 lawan 1 dengan si monster gede. Kebetulan Yotsuya menemukan goblin dan membuatnya level 10. Itu membuatnya berganti job. Ia pun hoki lagi, hoki. Beruntung banget anjir. Dapat koki atau save. Karena skill koki dapat memberikan informasi tentang musuh, Yotsuya pun membelah perut monster itu dan membuat mayat kedua temannya keluar. Aki dan Iyu pun hidup lagi. Saat monster itu kalah, GM menemui mereka karena menyelesaikan quest. Mereka diberi hak untuk bertanya 1 kali. Yotsuya bertanya tentang quest ke-10. GM memberikan penglihatan masa depan ke mereka bertiga. Yosh, tsugi ga saigo no shoukanju da. Bankai. Setelah itu mereka kembali ke tempat, waktu dan suasana yang sama. Iyu mengatakan perlu beberapa minggu sebelum quest selanjutnya. Malam-malam si GM nelpon Yotsuya. Yotsuya disuruh merayu gadis. Singkat cerita Yotsuya berhasil dan ia bernama Yuka. Setelah 2 minggu mereka bertiga serta si Yuka diteleport ke isekai. Yuka dapat job penyihir api dan waktu hidup lagi jadi 40 detik. Quest kali ini melintasi 5% dari beta dan mengirimkan barang ke Radodorbo. Waktunya 40 hari. Karena jauh mereka mencari kendaraan dulu. Pas di jalan mereka ketemu bandit, dan saat Yotsuya menyerang si bandit, XP-nya berkurang karena dilarang menyerang manusia. Mereka berempat pun kabur, tapi Iyu ketangkep. Yotsuya nggak mau nolong Iyu. Mereka bertiga berdebat. Hasilnya si Yotsuya nyari kuda di turnamen dan 2 beban nolong Iyu. Karena Yotsuya naik level lagi, ia dapat job penyihir organisme. Lagi-lagi job langka. Saat turnamen Yotsuya kalah. Gadis Rosso ini namanya Kavel. Yotsuya diajari cara berpedang oleh Kavel. Saat itu Yotsuya meminta untuk menyelamatin 3 beban dari bandit. Karena bandit merupakan buronan, Kavel pun setuju. Singkat cerita mereka berhasil. Karena seru,
Kafel pun ikut mereka ke Rado Dormo dengan syarat Kafel melatih mereka Di jalan mereka melihat manusia yang sedang diserang monster serigala. Aki dan Yotsuya menyelamatkan mereka. Singkat cerita, monsternya rata. Karena tujuan mereka sama dan mungkin barang yang dimaksud adalah Sandra yang dibawa tentara tersebut, mereka pergi bersama ke Rado Dormo. Di jalan mereka dijebak wakil komandan tentara kerajaan Deok. Saat di dungeon, Yotsuya terjatuh. NPC yang Yotsuya anggap teman meningsoi dan Kafel DKK kudu melawan monster. Kafel terkena serangan dan jatuh ke bawah. Iu pun maju menggantikan Kafel. Di tengah pertarungan, Iu naik 10 level dan mendapatkan job Satria Pedang. Singkat cerita, Iu menang. Yotsuya berhasil naik. Saat Yotsuya mengetahui Kafel terjatuh ke air, Yotsuya langsung terjun dan menyelamatkan Kafel. Dengan skillnya, Yotsuya berhasil menutup luka Kafel. Di saat Yotsuya tertidur karena kelelahan abis nolongin Kafel, momen romantis pun terjadi. Di saat Yotsuya terbangun, dia menyadari bahwa barang yang dimaksud kemungkinan bisa sandera tentara atau barang lain yang ditunggu orang Rado Dormo. Jadi mereka pun berpencar. Makwah, Aki dan Iu mencari pedagang untuk dikawal ke Rado Dormo. Kafel, Ryuka dan Yotsuya ngejar tentara. Setelah memikirkan rencana jahatnya, Yotsuya TKK pun beraksi. Yotsuya menggunakan salah satu tentara sebagai korban dan membunuhnya dengan membakarnya hidup-hidup. Parah anjir, Yotsuya jadi psikopat. Singkat cerita, Kafel berhasil menghabisi sisa tentara dan IUTKK berhasil menemukan pedagang keliling. Saat sampai di Rado Dormo, barang yang dimaksud GM ternyata bukan Sandra, barang tentara serta barang pedagang keliling, tapi kepala tentara yang masih seger cuy. Karena tersisa kue jelajah, mereka berpisah lagi. Singkat cerita, Yotsuya kekubur, Iu kecemplung di danau, Aki membeku, dan Yuka berhasil nyelesain dengan numpang penyihir yang lewat. Quest kali ini Yuka bertanya apakah dunia itu virtual atau asli. GM menjawab parallel world, jadi dunia itu asli serta makhluk-makhluknya. Yotsuya psikopat abal-abal pun shock parah ngedenger apa yang dikatakan GM. Setelah selesai, mereka berempat pun dikirim ke bumi lagi. Yotsuya yang sedang shock ditanyai GM bagaimana perasaannya setelah membunuh orang, tapi Yotsuya mengabaikannya. Saat di rumah, GM datang tapi dengan wujud lolinya. GM bertanya hal yang sama ke Yotsuya, dan Yotsuya merasa dirinya sangat bersalah karena GM kurang puas. Ia mengajak Yotsuya ke restoran Cina. 20 detik lagi, player baru yang bernama Tori Keita akan muncul dan membunuh pengedar narkoba. Yotsuya menggagalkan rencana Tori dan bos narkoba. Saat polisi datang, mereka semua bubar. Setelah itu, GM menanyakan hal yang sama lagi dan Yotsuya menjawab tidak tahu, tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Saat Yotsuya bicara ini itu, GM diem terus. Dan saat GM bertanya tentang nilai hidup tentara itu, dia menjawab dia tidak ada nilainya. Parahnya, dia juga bilang si pirang itu juga kalau bukan player dia tidak dibutuhkan. Di akhir-akhir cerita terlihat si GM kayak kesel atau marah ini ya. Saya tidak tahu. Yang jelas, wassalam, see you later and bye bye.